Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma qawwini fihi ala iqamati amri wa adhiqni fihi halawata dhikri wa awzi'ni fihi li adai syukrika bikaramik wahfazni fihi bihifdzika wa satrik ya absaran nadhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibi qulubina wa diya'i absarina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Syahrul mubarak alaikum jami'an. Semoga kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang begitu mulia, Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Kita awali dengan sebuah pertanyaan tentang apa itu Fathu Makkah. Mungkin orang bertanya, kejadian apa yang ada di dalamnya, kemenangan mutlak atau yang dikenal dengan Al-Fathul A'zam atau yang dikenal dengan Hari Fathu Makkah. Apa itu Hari Fathu Makkah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita awali dengan sebuah ayat firman Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran Aziza. Sadaqallahul aliyul azim. Surat Al-Fatih awal-awal tersebut. Ayat ini ada kaitannya dengan Al-Fatih, yakni dengan kemenangan, dengan kesuksesan yang dicapai oleh muslimin pada tahun 8 Hijriyah. Tanggal yang indah 88, yaitu tanggal 8 daripada tahun ke-8 Hijriyah, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ pecah kemenangan Islam di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setelah kejadian Sulh Hudaybiyah, perjanjian perdamaian di Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Ceritanya asal mula daripada kemenangan Fathu Makkah. Kita harus membahas tentang, karena asal mulanya sebabnya Fathu Makkah ini, mereka telah tidak mengindahkan dan menginjak-injak perjanjian yang dibuat antara Nabiul Islam Sayyidul Wujud wa afdhali kulli mawjudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kuffar Quraisy pada saat itu, sehingga salah satu perjanjiannya adalah siapa yang hendak masuk dalam perjanjian Nabi Muhammad dan ingin Islam, maka dia berhak untuk melakukan itu, dan siapa yang ingin tetap dengan orang-orang kuffar Quraisy, dia berhak untuk melakukan apa yang dia lakukan. Maka di situ ada dua golongan besar, ada Kinana dan Khuza'ah. Kinana masuk dalam gerombolan, dalam klannya orang-orang Quraisy, sedangkan Al-Kinana masuk di Quraisy, sedangkan Al-Khuza'ah, Bani Khuza'i, masuk di dalam ahdu Rasulullah, perjanjian Rasulullah. Karena pertikaian dan lain sebagainya, mereka mengingkari semua itu sehingga terjadi peperangan besar-besaran, atau artinya terjadi di situ pelecehan daripada poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh ada mereka melakukan pembunuhan dan lainnya, terjadi pembunuhan. Maka pada saat itu, setelah perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-8, yakni kurang daripada 2 tahun, 1 tahun setengah, tahun ke-8 pada bulan suci Ramadan tahun 8 Hijriah, dikatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 20 daripada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad masuk dengan 10.000 muslimin, 10.000 para pengikut Rasulullah dari semua Aus wal Khazraj, dari Muhajirin wal Ansar, dari orang-orang dari sebagian Arab, sebagian orang-orang Arab dan lainnya, semuanya ikut bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ketika itu bahagiannya beliau berbuka di tengah jalan, kemudian dilanjutkan tanpa melakukan puasa sampai akhirnya beliau sebelum masuk di kota Makkah dihampiri oleh
tetua dedengkot orang-orang Quraisy Makkah pada saat itu adalah Abu Sufyan ibn al-Harb, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan pembunuhan atau pertumpahan darah. Beliau datang, orang ini datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan jaminan dan dikatakan bahwa orang ini masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan fahuwa amin, maka dia mendapatkan keamanan. Barang siapa yang masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Dan semuanya begitu disambut dengan takbir yang dibaca para muslimin. Beliau masuk dari berbagai macam pintu yang ada di kota Makkah. Pada saat itu ada 4 penjuru, ada 4 pintu yang di Makkah, semua kawasan Makkah dimasukin, ada yang masuk bagian tengah, ada masuk bagian kanan, kiri, dari atas dan lain sebagainya, sehingga semua yang meliputi untuk masuk bisa masuk ke kota Makkah. Beliau masuk ke Makkah, kemudian melakukan tawafil bait, kemudian beliau membacakan beberapa ayat. Jatuhlah dikatakan bahwa di Ka'bah al-Musyarrafah pada saat itu lebih dari 360 atau lebih dari 300 sekian jumlah berhala atau tuhan-tuhan mereka yang dipajang, yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saat ini datang al-haq, datang kebenaran, dan kebatilan akan hancur, kebatilan akan dihapuskan. Dikatakan seketika itu jatuhlah, tersungkur daripada arca-arca, berhala-berhala yang selama ini menjadi sekutu Tuhan yang mereka menyembahnya, jatuh berjatuhan. Tinggal yang paling besar beberapa seperti Hubal, seperti Lata, seperti yang lainnya itu masih tetap. Dan akhirnya dicerita Fathu Makkah tersebut, kemenangan yang disebut dengan Al-Fathil A'zam, kemenangan yang begitu agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk memekikkan suara, mengumandangkan adzan, seruan Allah untuk melakukan ubudiyah yang sebelumnya penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan kemusyrikan. Datanglah Rasul Islam, Nabi Islam, mengajak umat ini untuk kembali kepada ajaran tauhid, ajaran Allah tabaraka wa taala. Maka dikumandangkanlah adzan, makalah mereka datang semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, memberikan khutbah beliau yang begitu populer. Khutbah beliau di hari Fathu Makkah pada tanggal 8 atau 20 tahun 8 Hijriyah. Beliau mengatakan, "Mada tadunnun wa mada taqulun inni fa'ilun bikum." Kira-kira apa yang kalian perkirakan, yang kalian sangkakan, apa yang kalian sangka, apa yang aku perbuat kepada kalian. Mereka mengatakan akhun karim wabnu akhin karim, saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Engkau orang Makkah, engkau orang mulia yang dikenal dengan Shadiqil Amin. Kemudian sebelum masuk itu ada yel-yel, ada slogan yang dikatakan mereka dengan ucapan takbir yang dikumandangkan. Ada yang mengatakan, salah satunya yang mengatakan adalah Sa'ad ibn Ubadah atau yang lainnya, salah satu panji yang ada bersama Rasulullah, karena melihat kejengkelan orang-orang yang telah melakukan persekusi kepada Islam pada saat itu, dikira bahwa Nabi Muhammad akan melakukan pembalasan, akan menggugurkan banyak darah, menumpahkan darah di kota suci Makkah. Beliau mengatakan al-yawm, orang ini, al-yawm al-yawmu malhama, al-yawm tusbal hurama, al-yawm adalallahu Quraisyan. Ucapan yang begitu populer. Hari ini hari di mana akan banyak laham, akan banyak darah bertumpahan, darah tubuh yang berceceran berserak. Hari ini kita akan injak-injak kehormatan wanitanya. Hari ini Allah memberikan keburukan kepada orang-orang kufar Quraisy. Nabi Muhammad merubahnya dengan mengatakan al-yawm yawmu marhamah, hari ini adalah hari penuh rahmat aku kepada kalian. Rahmat Allah yang ditampakkan, manifestasi rahmat Allah kepada Sayyidul Wujud Muhammad. Beliau mengatakan al-yawm yawmu marhamah, al-yawm tusanul hurama, hari ini kami jaga kemuliaan kehormatan seorang wanita. Al-yawm a'azzallahu Quraisyan, hari di mana Allah akan memuliakan semua orang yang melakukan ubudiyah kepadanya. Ya, ini orang-orang Quraisy yang kemudian masuk Islam. Fathul Mubin, kemenangan yang begitu gamblang, sehingga Allah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina. Dan kejadian ini pula beliau meminta kepada nafsuhu
وبعل زوجته يعني بعل البتول ونفس الرسول علي بن Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih, untuk sisa-sisa berhala yang ada di sekitar Ka'bah untuk dihancurkan melalui tangan Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih, dengan meminta irkab anta, naiklah engkau ala katifin Nabi, di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, biar engkau yang naik di atas pundakku. Kata orang Madurah, cangkolang. Dah enak kalau tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dinaiki oleh Ali di pundaknya. Maka beliau menawarkan dan dikatakan bahwa la ya Ali, ada siqlun nubuwah, ada berat kenabian pada diriku. Bal anta is'ad ala katifi, naiklah engkau di atas pundakku. Beliau naik dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dan inilah hari Fathu Makkah, hari kemenangan mutlak muslimin. Razaqanallahu wa iyyakum husnal khatimah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.